Kapan kamu masih mau jadi penonton? Bagi kamu yang masih di level 1 tangga cara beranak uang ala Timothy, dengar ini baik-baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru Yuda, Guru Muda Harapan Bangsa. Kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya uh, melewati level 1, ya, melewati tangga 1 cara beranak uang ala Timothy Ronald. Di sini target tangga 1 ala Timothy Ronald yaitu kita bisa mencapai atau bisa mendapatkan penghasilan 10 juta pertama ya. Bagi teman-temanku semua, saya yakin pasti banyak sekali yang masih nonton aja seperti ini. Kalian semua yang di sini masih nonton aja, masih berdiam diri. Kok kayaknya gampang, Bang. Tapi Bang, biasanya itu Bang banyak tapi-tapinya. Tapi Bang, kamu kan enak. Pasti banyak tapinya. Coba, kenapa banyak tapinya? Itu permasalahan pertama ya. Kenapa banyak tapinya? Kita akan ulas secara mendalam nanti ya. Kenapa banyak tapinya? Yang terpenting dari saya itu kenapa banyak tapinya? Dari saya yakin pertama, kenapa kalian banyak tapinya itu karena apa? Kalian hanya berdiam saja. Loh, tapi Bang, tapi lagi kan? Tapi Bang, saya kan sudah kerja ini, sudah kerja ini. Betul, kamu sudah melakukannya. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian semua, sudah efektif atau belum? Itu ya, sudah efektif belum? Yang kalian lakukan itu sudah efektif belum untuk mencapai itu? Kalau belum efektif, berarti ada yang salah. Ya, maka kita harus koreksi. Kesalahan itu bagaimana? Kok saya belum mencapai level itu, mencapai level 1 saja, kok masih kesusahan? Nah, di era sekarang itu, yang penting kalian bagaimana? Kerjanya itu bagaimana? Tapi Bang, saya kan kerjanya sudah siang malam. Nah ini, sudah kerja siang malam tapi kok masih belum mendapatkan sampai seusia kalian semua ini ya. Nah, bagi kalian yang nonton yang usianya masih muda ya, yang belum bekerja, apakah itu bisa di skip atau bisa dilewatkan? Ini sangat penting. Jadi momen ini bisa ditonton oleh banyak sekali, termasuk kalian semua yang usianya masih usia-usia pelajar, yang masih belajar. Nah, ini juga momen buat kalian, tidak harus kalian menunggu sudah selesai belajar, ya, sudah selesai pendidikan. Pada saat kalian masih pendidikan pun bisa. Contohnya saya dulu juga pernah, ya. Dan itu nanti akan saya bahas di sesi berikutnya, sesi yang berbeda, sesi yang santai-santai. Sekarang adalah saya sesinya serius. Kita fokus lagi ya. Kebanyakan kenapa kalian masih stuck dan belum bisa mencapai melewati tangga 1 ya. Kebanyakan tapi ya tadi ya. Kita bahas ya, karena apa? Biasanya kalau kalian sudah kerjanya serius, kemudian kerja sampai siang malam, kemudian sampai lelah ya, kerjanya sampai lelah, pasti saya yakin panjenengan semua itu merasakan bahwa kerjaannya itu sudah dari pagi, dari petang sampai petang lagi, pulangnya fajar. Tapi kok ya untuk level 1 aja masih kesulitan, ya. Seolah-olah yang saya katakan ini gampang banget. Bang, kok gampang banget bicara pada kenyataannya saya itu dalam mengerjakan masih saja sampai sekarang loh, sampai sekarang Mas. Sampai sekarang itu saya masih kesusahan. Nah, ini bagaimana? Nah, jangan banyak tapi serius langsung aja kerjakan. Saya juga sering mengerjakan hal-hal yang saya yakin panjenengan semua itu ya pernah mengalami yang namanya sudah kerja keras ya, sudah menurut panjenengan semua itu sudah totalitas, tapi kenapa kok masih aja untuk mendapatkan 10 juta pertama ini masih kesulitan ya. Maka panjenengan yang harus lakukan adalah kerjanya bagaimana? Efektif tidak? Kita belajar efektivitas kerja kalian. Jangan-jangan yang panjenengan lakukan selama ini adalah kalian hanya buang-buang waktu. Kerja kerasnya memang betul, jempolan sudah dikerjakan dari petang sampai petang lagi, ya. Waktu bahkan untuk istirahat saja hanya beberapa jam saja. Tapi efektif tidak.
Kalau tidak efektif, ya, kalau tidak efektif, silahkan panjenengan semua bisa kerjakan yang lainnya, yang menurut panjenengan itu memang di bidangnya. Saya beri contoh ya, karena saya sudah melewati level 1 ya, saya rasa sudah saya lewati level 1 ini, maka saya ke level berikutnya. Nah, lunasi hutang bagaimana? Kalau panjenengan memang level 1 aja masih kesulitan, nah, maka jenengan harus siap dulu, sedikit demi sedikit. Bagaimana dengan kalian yang masih punya hutang? Nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Lanjutkan saja dalam artian, ya. Kenapa saya suruh lanjutkan saja? Dalam artian, mohon sekali, yang panjenengan sudah miliki, hutang-hutang yang jenengan sudah miliki itu, ya, cukup. Jangan sampai ditambah. Itu paham nggih? Paham yang saya maksud? Kalau kalian sudah terlanjur punya hutang, cukup saja, cukupkan. Jangan ditambah. Nah, itu maksud saya. Saya maksudkan lanjutkan tuh jangan ditambah hutangnya. Cukup, misalkan kalian masih punya hutang misalkan 20 juta, 30 juta, biasanya kalau kur itu sampai 25 juta ya. Kalau kur di BRI itu bisa sampai 25 juta, kalian cukup itu saja. Nah, silakan kalian cicil sesuai kemampuan panjenengan semua, cicil sedikit demi sedikit ya. Silakan dicicil kemampuannya panjenengan semuanya berapa. Kalau nanti sudah lunas, mohon ya, mohon jangan apa namanya berhutang lagi. Tapi Bang, nah ini masalahnya. Tapi Bang nanti kalau apa itu namanya? Kalau aku nggak hutang lagi, gimana buka yang baru lagi, Bu? Gimana kalau mau membuka usaha baru, sedangkan saya kesusahan? Itu problemnya panjenengan semua. Kalau problem panjenengan semua belum siap untuk buka usaha, ya, belum siap untuk buka usaha, mohon jenengan harus merendahkan ego jenengan, ya. Jenengan punya ego diturunkan seturun-turunnya, serendah-rendahnya, supaya jenengan gimana? Kalau jenengan memang merasa belum siap untuk buka usaha, silahkan kerja di tempat orang lain. Oke? Eh, silahkan kerja di tempat orang lain. Kalau jenengan merasa, oh ini apa namanya itu, saya belum mampu untuk apa buka usaha, belum punya modal, silahkan, silahkan panjenengan semua itu untuk buka apa kerjanya ikut orang lain dulu. Sambil tadi target kita melewati level 1, level apa tangga 1 yaitu mencapai 10 juta pertama. Jenengan itu dulu, jenengan nabung sedikit demi sedikit. Lah marginnya bagaimana jenengan mendapatkan misalkan jenengan hanya digaji 1 juta pertama ya. Dan jenengan harus bisa mengatur bagaimana jenengan mengatur margin antara pengeluaran dan pendapatannya sehingga marginnya itu lebar sehingga jenengan bisa mendapatkan ya margin yang lebar bisa menabung lebih besar. Itu harapan saya ya. Ingat, turunkan ego panjenengan. Jangan sampai jenengan terlalu tinggi egonya, belum mampu untuk buka usaha, jenengan buka usaha sendiri, akhirnya buka sana, tutup sini, buka sana lagi, tutup sini, akhirnya nggak selesai-selesai. Sampai kapan pun tidak akan selesai, dan jenengan bisa jadi malah gulung tikar. Dengarkan kata-kata saya baik-baik. Jenengan nanti pada akhirnya gulung tikar. Oleh karena itu, mohon dengan baik ya, mohon dengan kerendahan hati panjenengan semua, ego jenengan hilangkan ya. Kita sama-sama belajar. Tapi Bang, nah itu. Nanti kalau ada tapi-tapi seperti itu, jangan banyak tapi. Langsung kerjakan sesuai dengan kemampuan panjenengan. Gitu ya. Langsung kerjakan sesuai dengan kemampuan panjenengan. Bagaimana panjenengan mengatur pekerjaan jenengan, mengatur waktu panjenengan, mengatur apapun yang panjenengan utamakan. Itu. Lah bagaimana kalau panjenengan ini sudah terlalu banyak hutangnya sampai beratus-ratus juta, miliaran bahkan ya, sampai miliaran, sampai bingung mau ngapain lagi. Ya sudah, kalau seperti itu kalian harus mau pasrah dan merendahkan ego panjenengan semua dan mau bekerja ya, minimal kalau seperti itu kita tidak akan bisa apa-apa. Pasti minimal kita bekerja ikut orang lain. Ya, berapapun gajinya
jenengan harus berusaha sesuai dengan kompetensi panjenengan semua ya. Kalau panjenengan semua masih merasa masih nol pengalaman ya, jangan panjenengan berharap gaji yang sangat tinggi. Ya, misalkan gaji pertama langsung pengen 10 juta misalkan. Biar kita tangga level bersama itu tidak bisa apa itu namanya, bisa terlewati dengan sangat mudah. Jangan seperti itu. Kalau jenengan masih punya pengalamannya masih merasa nol, dan saya harap kalau panjenengan baru pertama kali bekerja di tempat orang lain, posisikan ya kualitas pekerjaan paling panjenengan itu, kualitas kompetensi panjenengan itu masih nol. Karena jenengan di tempat yang baru. Ya, kalau jenengan di tempat yang baru sudah levelnya merasa sudah tinggi ya mau gimana? Ya, karena setiap tempat itu punya apa itu namanya standar gajinya masing-masing. Mohon panjenengan semua yang masih kesusahan untuk mencapai level 1 ya, melewati tangga nomor 1 itu, panjenengan semua memposisikan diri, bekerja keras ya, bekerja yang efektif. Kalau pekerjaan sampai saat ini jenengan masih tidak efektif, ya, maka jenengan harus pindah, mau pindah di tempat lain yang menurut jenengan itu efektif. Kalau pekerjaannya tuh masih gitu-gitu aja jenengan dalami sampai kapanpun, bisa jadi itu bukan lahan ladang panjenengan dalam menghasilkan uang. Kalau jenengan masih kekeh di situ saja, sama halnya saya dulu, kalau saya dulu masih kekeh di suatu tempat pekerjaan saya dulu, mungkin saya tidak akan seperti sekarang. Yang artinya bagaimana? Panjenengan sampai kapanpun tidak akan pernah melewati tangga 1. Padahal itu baru tangga 1 loh ya. Belum tangga 2, 3, dan 4. Ini saya sudah level tangga 3, yaitu kita punya tabungan dan apa itu namanya dana darurat ya. Tabungan dan dana darurat ini saya investkan lagi. Nah, investasi ini saya singgung sebentar sedikit ya. Investasi ini mohon panjenengan karena sekarang katanya itu eranya lagi era digital dan banyak orang investnya itu di kripto, terutama Bitcoin, mohon panjenengan kalau tidak punya kompetensi dalam hal itu, jangan terjun di dunia itu. Sekali lagi, kalau panjenengan tidak punya kompetensi di bagian cryptocurrency ya, di Bitcoin terutama, jangan terjun sama sekali. Takutnya apa? Jenengan sudah keadaannya sudah lengsek, ditambah lagi rungkat, nah jenengan nanti tambah parah lagi. Oleh karena itu mohon ya, kalau jenengan belum punya kompetensi seperti itu, jangan sedikit pun main itu. Jenengan lewati level 1 dulu. Kalau jenengan sudah punya level 1, jenengan punya nanti naik ke 3, level 3 ada dana darurat, dan jenengan coba yang sesuai dengan jenengan. Kalau jenengan tidak punya kompetensi itu, tidak punya skill itu, jangan sekali-sekali ya, jangan sekali-kali panjenengan itu mencoba di sana. Wah, nanti bahaya. Kalau jenengan tidak punya ilmunya bahaya nanti. Jenengan tabungan itu akan hangus seketika. Ya. Kalau saya kalau memang belum punya kompetensi dalam hal cryptocurrency, maka saya dana daruratnya saya alihkan ke dia. Ya. Dana daruratnya saya alihkan ke dia ini. Dia inilah. Ini dana darurat saya kalau dihitung ini 10 juta ada lebih. Ya, kita punya tabungan dan tabungannya kalau bisa sifatnya itu berkembang, jangan cetak. Ya, kalau bisa. Makanya ini menurut saya antara tabungan apa dana tabungan sama dana darurat itu saling berhubungan. Karena apa? Saya gantikan ke sini, tidak dalam wujud uang. Itu. Karena apa? Ini sistemnya jualnya gampang dan insya Allah ini akan berkembang. Yang awal saya dulu itu belinya ini 8,5 juta ya, masih kecil sekali. Ini mungkin sudah sekitar 12 sampai 15 juta. Karena ini perempuan loh ya. Beda lagi kalau nanti saya alihkan ke ini jenis kelamin yang laki-laki. Oh, mungkin ini sudah mencapai 17 jutaan ya. Dan sudah berkembang berapa? Ya walaupun pasti yang itu ada effort kerja tambahan. Tapi kan yang penting kan dana kita berkembang. Nah, dana tabungan yang awalnya 10 juta ya, dana daruratnya misalkan juga ambil itu, tapi saya kembangkan lagi di sini. Ini nanti kalau sudah menjadi babonan, indukan siap kawin dan beranak lagi, berkembangnya akan 2 kali lipat. Nah, itu saya singgung sebentar. Itu padahal level masih apa levelnya 3, tapi saya nggak apa-apa. Buat pengalaman panjenengan semua, kalau jenengan punya tabungan, ya silahkan kembangkan sesuai dengan kemampuan dan skill yang panjenengan miliki. Kalau jenengan tidak punya skill yang jenengan miliki, maka akan percuma.
ya nanti bisa-bisa hangus seperti banyak-banyak orang yang rungkat dalam hal cryptocurrency. Karena apa? Ilmu mereka belum cukup. Kalau ilmu mereka belum cukup, terjun ikut-ikutan atau FOMO istilahnya, ya maka gampang rungkatnya. Karena apa? Saya aja sampai sekarang masih ini waktunya saya belum terjun di dunia cryptocurrency ya. Sudah siap belum saya? Kalau belum siap, jangan. Ya, kalau belum siap, jangan. Dah, tuh, titik. Ya. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan panjenengan semua yang masih sampai saat ini masih pada level pertama itu aja masih kesusahan mencapainya. Di sini kita coba saya coba beri apa solusi ya. Siapa tahu panjenengan semuanya ya walaupun tadi ada solusi sedikit-sedikit tapi harapan saya ini berikutnya ini adalah solusi yang bisa mungkin panjenengan semua eh, bisa dalami, renungkan kembali solusinya bagaimana. Kalau seandainya solusinya tidak cocok, boleh nanti solusi panjenengan bisa ditulis di kolom komentar. Gitu ya. Oke. Kita coba bahas. Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian karena memang pada kenyataannya kamu itu banyak teman-temannya di sana di luar sana banyak orang-orang yang sampai saat ini belum sadar ya hanya untuk mendapatkan 10 juta pertama saja masih kesulitan ya. Karena itu tadi kesalahan panjenengan, kesalahan pola hidup panjenengan ya antara eh, margin yang jenengan peroleh dari gaji sama pengeluaran jenengan itu masih sangat berantakan, akhirnya marginnya bisa sampai minus ya, maka jenengan perbaiki dulu. Bagaimana cara panjenengan bisa mendapatkan margin yang besar ya, jenengan tahu gaji panjenengan, jenengan tahu kira-kira kebutuhan panjenengan pengeluarannya berapa, jenengan tentukan, jenengan nanti bisa, oh iya, kira-kira seperti ini. Jenengan sendiri yang bisa karena keadaan jenengan yang tahu ya keadaan panjenengan sendiri yang tahu sehingga jenengan langkah pertama apa yang konkret yang bisa saya lakukan detik ini gitu ya daripada terus menjadi penonton ya di sini dan panjenengan masih gigit jari melihat kesuksesan orang lain ya sekarang mari kita ambil kendali diri kita ya coba kita memiliki peta jalan lengkap sudah yang terbukti ya dari sekedar platform yang panjenengan miliki pada saat ini entah ada platformnya apapun jenengan bebas platformnya mau yang real atau yang digital terus jenengan bebas bekerjalah secara profesional misalkan saya sendiri ya misalkan nanti kalau memberi contoh yang lain nanti kamu mengelok saya seperti ini udah saya beri contoh saya sendiri ya contoh saya di sini kita profesional dalam bekerja pekerjaan saya ya tabungan saya kembangkan lagi ini dari usia masih 3 bulan dulu sekarang mungkin sudah usia 8 bulanan ini ya 8 bulan 9 bulan ini ya mungkin beberapa bulan lagi sudah menjadi siap indukan super ya saya bekerja profesional seperti ini tentunya saya tidak mungkin bisa sendiri nah itu mohon dicermati saya tidak bisa sendiri kok bisa gitu kita punya keluarga maka libatkanlah keluarga. Kenapa? Apakah saya merasa lemah? Tidak. Saya menurunkan ego saya. Kenapa? Takutnya ketika nanti saya sudah tidak ada, ya, takutnya saat nanti kalau sudah tidak ada, kemudian saya tidak memberikan ilmu saya kepada minimal keluarga saya, sekitar saya. Maka yang terjadi kalau saya tinggalkan, entah itu saya karena meninggal atau bagaimana, mereka akan kebingungan. Tapi kalau saya ikutkan, saya libatkan, ya saya libatkan dalam pekerjaan saya mereka sedikit demi sedikit tahu misalkan cara merawat hewan ternak seperti ini sapi ya contoh ya mereka tahu caranya minimal itu dalam pekerjaan kita harus profesional waktunya bagaimana cara kita memberi pelayanan terhadap hmm, ini bagaimana panjenengan sendiri yang tahu tidak harus seperti ini ya ini hanya saya contoh kebetulan saya hidup di desa hanya contoh dan lingkungan saya masih seperti ini karena apa ingat jenengan kesulitan melewati level 1, salah satu faktornya adalah jenengan terlalu mengwah-wahkan diri panjenengan.
Tidak tahu kapasitas panjenengan, setiap gajian langsung, woi beli sana, woi beli sini. Apalagi sekarang dunianya belanja online lah, panjenengan langsung pencet keranjang kuning, pencet keranjang kuning, tiba-tiba membengkak, itu salah panjenengan sendiri. Kenapa tidak bisa mengontrol diri? Kalau saya seperti ini, tempat saya masih seperti ini, tidak masalah. Yang penting saya tahu margin saya, yang saya butuhkan margin saya itu berapa, nanti saya dapatnya berapa, akhirnya apa? Nanti saya bisa mendapatkan sesuai yang saya inginkan. Itulah dengan panjenengan. Kalau panjenengan hanya melihat, wow, Guru Yuda aja kondisinya seperti ini, siapa yang mau percaya? Ya silakan, itu cerah panjenengan. Kalau jenengan masih tergiur gara-gara orang pamer, flexing, dan seterusnya, ya, maka jenengan tidak akan bisa berubah apapun. Karena Pak jenengan hanya melihat luarnya saja. Orang-orang flexing, wow, orang kaya. Orang-orang pamer sana sini, wow, ternyata baru jenengan ikuti. Wah, jenengan belajar dulu ini loh yang paling penting. Belajar bagaimana jenengan bisa mendapatkan margin yang besar ya dari gaji jenengan dan pengeluaran jenengan itu bagaimana serendah mungkin jenengan keluarkan serendah mungkin bagaimana jenengan press benar-benar press sehingga jenengan bisa mendapatkan apa yang jenengan inginkan ya. Strateginya bagaimana? Strategi jenengan adalah action. Itu aja. Strategi jenengan langsung kerjakan. Kalau jenengan tidak langsung kerjakan ya sampai kapanpun tidak akan menjadi apa-apa. Mungkin sampai itu saja ya. Nanti kalau apa itu namanya bisa bermanfaat, kita sambung lagi di lain waktu. Mungkin dengan bahasa yang lebih, mungkin ya bahasa yang lebih tertata lagi. Ya, karena ini saya pertama kali ini setelah dulu membuat konten-konten yang menurut saya itu masih acak-acakan. Saya coba karena eranya sekarang sudah perang dunia ya. Mau ya, kita nggak tahu nantinya bagaimana kelanjutannya. Ini sudah mulai ada indikasi perang dunia, maka panjenengan semua harus bersiap diri. Kalau jenengan tidak bersiap diri, hanya mengandalkan aturan pemerintah yang enak bagaimana, jangan sampai kapan tidak bisa. Aturan pemerintah sampai kapanpun menurut panjenengan semua tidak akan pernah mengenakan. Nah, yang perlu jenengan lakukan adalah bagaimana merubah sikap panjenengan semua. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Kita jumpa lagi di lain waktu. Apabila jenengan ada pertanyaan, boleh juga ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Yuda, Guru Muda, Harapan Bangsa.